Selamat siang, Bu Jasmine. Perkenalkan nama saya Putra Jaya Mahardika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ALP dari utilizing e-commerce saya. Di sini saya menggunakan UMKM lokal dalam merek Unitas, sebuah produk UMKM lokal yang menyediakan segala jenis tas khusus anak-anak dari usia 4 sampai 7 tahun. Harapannya untuk UMKM lokal ini sendiri saya bisa membantu untuk menjualkan produknya secara modern, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan media e-commerce sebagai tempat penjualan. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi. Lanjut untuk bab 2, di sini ada 30 days planning untuk e-commerce untuk bisnis unik tas anak ini yang saya runtun di Tokopedia. Untuk Dewan aman, untuk itu ada pergantian pada bagian marketing, yaitu menambahkan video review produk. Kenapa saya gantikan? Enggak, bukan saya gantikan, lebih tepatnya saya akan membuatkan di ketiga. Lanjut untuk di ketiga, ada pergantian di sisi marketing juga, di mana kita membuat feed di Tokopedia, kita gantikan. Harapannya kita akan menggantikan pada week 2 juga. Harapannya kita sudah memiliki device yang mumpuni untuk membuat feed atau video yang bagus. Oke, lanjut di D4, yaitu menganalisa penjualan dari daerah mana. Kenapa kita ganti? Karena penjualan masih belum adanya penjualan sama sekali. Diganti dengan membalas review back order. Lanjut untuk D12, ada pergantian pada si marketing juga mengikuti campaign event 11-11. Kenapa kita gantikan? Karena untuk di platform Tokopedia sendiri, untuk mengikuti event 11-11 ini, tokonya harus Power Merchant Pro. Nah, untuk toko saya sendiri ini pada D12 ini baru bisa didapatkan Power Merchant. Oke, aman untuk di 13 dan 14. Untuk di 15 ada pergantian, yaitu membuat paket promosi combo digantikan dengan D19 ada pergantian membuat hadiah penilaian. Kenapa saya gantikan? Diganti dengan membuat kupon atau voucher toko. Kenapa saya gantikan? Karena pada D19 tanggal 20 November belum adanya penjualan semua, sampai di D23 ada pergantian, yaitu ada pergantian membuat video review tadi di week pertama. Kenapa kita gantikan? Karena ternyata sampai detik ini kita masih belum ada SDM yang mumpuni, belum ada device yang bagus. Takutnya kalau kita memaksa untuk membuat video review, takutnya malah terlihat jelek dan terlihat tidak profesional. Oke, lanjut 26 ada kita ganti di bagian riset dan manage, yaitu mempelajari sistem COD. Kenapa kita ganti? Karena di sini ketika kita mendaftarkan barang di Tokopedia sudah otomatis mengikuti sistem COD. Lanjut untuk di 27 kita ada pergantian manage, yaitu melakukan rekap penjualan secara rutin. Kita gantikan dengan broadcast chat mengenai kupon dan voucher yang kita miliki. Kenapa kita ganti? Karena tepat di D27 tanggal 30 November ini belum ada penjualan sama sekali. Oke, sampai D29 baru kita ada pergantian lagi, yaitu analyze, melakukan rekap penjualan, diganti dengan memastikan produk tersedia atau tidak, yaitu mengecek SKU, produk mana yang stoknya sedikit kita komunikasi. Oke, lanjut ke performa kuantitatif toko. Untuk performa kuantitatif penjualan tas melalui platform Tokopedia ini menunjukkan hasil yang belum maksimal. Tetapi dengan segala upaya yang kita gunakan seperti iklan berbayar, pembuatan ekstra combo hemat, serta pembuatan kupon setiap minggunya atau setiap bulannya. Nah, dengan cara itu semua yang disediakan di Tokopedia, kita sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, tetapi kita belum ada closing penjualan cara itu. Jadi saya membuat back order dan harapannya untuk meningkatkan rating toko dan penilaian. Nah, setelah saya membuat back order ini, saya berhasil closing 5 pieces barang yang sejenis dengan barang yang saya back order. Lanjut untuk performa kuantitatif dari beberapa pembeli yang membeli 5 pieces tas ini, semua merasa senang, merasa
produk ini dari bahan yang berkualitas. Jadi setelah itu oke, aman, berarti performa kualitatif ini dari desain kita ada request dari customer, desainnya disuruh untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan minat dan kesenangan anak. Oke, lanjut untuk ROI, apa itu ROI? Return of Investment, di mana presentasi keuntungan atau kerugian yang dilakukan sebuah perusahaan. Fungsi dari ROI ini sendiri yaitu mengukur tingkat efektivitas promosi yang dilakukan. Oke, jadi di sini saya menggunakan biaya efek audit yang saya lakukan yaitu 25.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 100.000. Nah, berdasarkan perhitungannya, berdasarkan promosi yang dilakukan unit sana ini tetap memiliki keuntungan karena hasil dari perhitungan ROI 3% yang menunjukkan hasil positif. Tetapi dari hasil yang positif itu masih harus ditingkatkan lagi supaya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk ROAS apa itu ROAS? Yaitu merupakan pengembalian investasi biaya iklan yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk perhitungannya, kenapa ROAS ini perlu diperhitungkan? Karena ini untuk menghitung efektivitas iklan yang kita bayar, lalu feedback apa yang kita dapatkan dari iklan tersebut. Dari iklan unit tas anak ini melakukan satu kali iklan dengan biaya sekitar 25.000 dan itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi dari perhitungan ROAS kita tahu bahwa iklan yang kita lakukan itu artinya tidak ada keuntungan, malah kita minus 25.000 untuk iklan. Nah, hal itu harus dievaluasi apa yang membuat iklan kita kok sampai minus, apakah fitnya, apakah fotonya kurang menarik dan sebagainya. Oke, lanjut untuk refleksi pribadi. Bagi saya memegang sebuah toko online ini juga saya belajar bagaimana cara mendesain foto produk semenarik mungkin, mendaftarkan toko sampai menjadi power merchant di Tokopedia agar calon customer juga tertarik, dan bagaimana cara kita copywriting dari AI untuk caption agar menarik serta spesifikasinya juga padat dan jelas tentunya. Lalu untuk iklan, nah sampai sini saya memiliki refleksi pribadi apa sih yang diperlukan untuk iklan. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan untuk iklan menurut saya selama saya memegang sebuah platform, sebuah toko di platform Tokopedia ini, pada dasarnya iklan itu tidak boleh. Pada dasarnya iklan itu pada dasarnya memperlihatkan toko kita ke banyak orang, tetapi itu hanya memperlihatkan untuk ketertarikan membeli. Itu kembali lagi bagaimana kita menyampaikan produk kita, bagaimana kita mendesain produk kita, bagaimana kita mencari rasa kepercayaan customer agar mau membeli produk itu. Tujuan dari dibuatnya toko ini yaitu agar terjadinya peningkatan penjualan. Tetapi untuk penjualan kita sudah ada 5 biji, tetapi menurut saya tujuan itu belum maksimal. Nah, harapannya setelah ini bisa dimaksimalkan lagi. Tetapi saya untuk menuju ke tujuan utama, saya seperti melakukan fake order, seperti melakukan pendaftaran di power merchant toko, itu sudah saya lakukan. Hal ini itu yang mendasari agar tujuan utama dari pembuatan toko di platform Tokopedia ini tercapai. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita membuat toko yang baru di sebuah platform Tokopedia. Bukan Tokopedia saja, melainkan semuanya platform e-commerce semua, bukan hanya Tokopedia. Yang pertama, pertimbangkan apa saja hal yang harus dilakukan sebelum iklan. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, karena fungsi iklan itu merupakan membuat toko kita banyak dilihat oleh orang, bukan untuk membelinya. Nah, cara kita agar orang sudah melihat terus mau membeli itu apa? Salah satunya yaitu bagaimana kita mendesain toko dengan baik, membuat kata-kata yang baik dan membuat mereka tertarik untuk membeli kita, meningkatkan rasa kepercayaan calon customer untuk membeli produk kita. Lalu yang kedua, saran saya untuk toko yang baru awal mulai jualan e-commerce itu menurut saya fake order sangat perlu. Kenapa? Karena
orang yang kalau mau jualan secara online, orang yang mau ketika mau pembelian secara online, yang pertama dilihat apa? Penilaian. Yang kedua, banyak terjual. Yang ketiga, produk reviewnya gimana. Nah, kenapa saya bilang fake order itu perlu untuk toko yang baru pertama kali buka. Dan ini lampirannya, berapa foto-foto atau bukti dari e-commerce yang saya pengen ini ada di Google Drive semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.